Halo semuanya. Halo. Hari ini gue bersama Pandu Winoto Yes. sama teman lama gue nih, Pangeran Siaha. Halo, Dit. Halo, apa kabar? Lama banget kita nggak ketemu ya? Lama banget. Terakhir kita kerja bareng itu 10 tahun lalu. 10 tahun lalu terakhir ya. 10 tahun lalu, terus lama nggak berkabar. Lo kayaknya sempet ada kerjaan sama Rian apa ya? Iya, cuma bentar itu, Mbak. Apa Outwit itu kan? Outwitting, Iya, iya, gue iya. pernah lihat juga soalnya. Iya. Abis itu lo sama Iman Yes. bikin asumsi. Asumsi. Abis itu gue ngeliat terakhir itu lo jadi pundit ya, pundit bola kan? Iya. Di TV ya kalau nggak salah apa di mana ya? Gue di TV lama, 6 tahun gue di TV. 6 tahun di TV. Jadi lo berjejer sama orang-orang lain, terus ngomentarin bola tuh kalau Iya, nggak salah. itu melaksanakan mimpi banyak orang sebenarnya. Apa tuh? Apa Nonton bola dibayar. Iya. Bener ya? Bener juga. Iya, jadi nggak beli paket. Nggak beli paket. Nggak beli paket nonton ya. Malah dapat duit. Malah dapat duit. Oke. Jadi hari ini kita mau ngomongin bola. Yes. Bola lagi. Bola lagi. Karena kemarin kita udah sempet sama Coach Justin. Justin. Terus banyak banget yang komen, ini nggak ada yang nyangka gue bisa ngobrol sama dia. Karena jauh banget. Gue juga gak nyangka sih lo bisa ngobrol sama dia. Gue juga gak nyangka juga sih. Gak ada yang nyangka memang. Cuman siapa yang nyangka ya? Cuma Reja doang yang nyangka kali. Coach Justin juga gak nyangka kali ya. Tiba-tiba bisa collab sama gue ya. Iya. Kita collab nih sama Coach Justin. Rame banget tuh video ya. Rame, banyak yang komen segala macam. Nah, terus gue bilang sama si Reja, kayaknya seru juga kali ngobrolin bola lagi karena gue ini kan main Football Manager. Jadi gue nggak ngerti dunia nyata, tapi gue ngerti kalau di Football Manager ya kan. Terus undang siapa ya? Oh, gue baru inget Pange kan teman lama gue gitu. Ajaklah Pange ke sini. Baru aja datang dia nih. Iya. Dia di blok sama Coach Justin dong. Beneran? Iya. Bener. Itu pertama kali gue di blok sama dia. Berarti di antara 12.000 Kan lu orang. kan temenan sama dia. Iya, dan selama ini gue selalu merasa gue immune ya sama blokannya dia. Lo sering Sering, parah banget sampai gue iya. sering gocengin. Lo kan. sering ceng-cengin dia. Iya, tapi Oke. kayak kemarin itu harkat dan martabat dirinya bener-bener tersinggung. Kenapa gitu ya. lo ngapain sih? Kenapa? Jadi Coach Justin kan fans Belanda ya kan? Iya, fans Belanda. Kemarin Belanda main kan lawan Ekuador. Ekuador. Awal-awal udah gol kan? Iya. Dia nge-tweet. Wah ini pasti pelatih Belanda nonton gue nih, gitu kan? Karena dia memberikan taktik yang dipakai sama Oh gitu? iya, tapi- sama Van Hal, Oh, iya, keren, iya kan. keren, Dia pasti keren. nonton Van gue Gaal, nih, gitu iya. kan. Nah, tiba-tiba abis gol itu jelek mainan Belanda nih, jelek, disamain skornya, pokoknya hasilnya imbang. Kalah nggak? Oh Satu- imbang. satu- Hampir kalah sebenarnya kalau Iya, lihat iya. permainannya kan. Di akhir pertandingan dia nge-tweet mainnya kayak mainnya Belanda. Gue sandingkan lah itu dua tweet yang berbeda kan. Iya. Ini pasti nonton gue mainnya kayak berarti Belanda main karena nonton Coach Justin kan. Ya, itu lo, argumen lo lah. Gue post. Iya. Itu gua post. Nge-post tweetnya itu Itu kan. gue post, no caption udah bener-bener tweet dia, 2 gitu gue taruh. Iseng. Iseng. Karena lo anggap temen kan? Udah sering Iya. kan. Terus kok pas kemarin ada pertandingan kok nggak beredar di Twitter gue nih orang kan. Gue pikir mungkin belum nge-tweet. Iya. Iya, tiba-tiba ada orang komen di IG gue, Bang denger-denger di blog Coach Justin nih, bener nggak gitu kan? Terus karena mungkin dia ngomong di vlognya dia kayaknya apa di mana Oh gitu kan? iya, gue ngeblok Pange ini. Iya. Terus gue chat dia kan, beneran gue di ini. Lo chat dia? Sorry, gue cek Twitternya dia, cek. gue di blog, terus dia ngechat gue, Bilang apa? bilang, ini sampai temennya istri gue nanya, Coach Justin sama Pange ada masalah apa? Katanya. terus? Nggak ada masalah apa, kita ketawa-ketawa aja sama dia. Emang dia lagi sebel sama lu aja. Iya, tapi ngeblok aja. untuk pertama kali dalam sejarah dia ngeblok gue sih. Dia Tapi pernah lu ngeblok nggak gua. punya masalah personal sama dia berarti? Emang buat iseng-isengan Emang aja? buat iseng-isengan Gue sih doang. punya masalah sama dia sebenarnya. Makanya ngeblok ya, Iya, makanya karena menurut ngeblok gue, kan. menurut gue sesat pikir gitu ya, gitu. Makanya sampai ngeblok tuh. Dan gue merasa punya tanggung jawab sosial gitu Untuk? kan, untuk mengcounter apa yang diomongin sama dia. Gue lucu banget. Seru. Gitu. Kok bisa? Ngaco. Gitu. Iya. Tapi abis itu kalau nggak salah gue ngeliat lo komen-komenan lagi sama dia. Ngobrolin apa gitu. Dia ngomen di tempat IG lo atau apa ya? Dia Oh berarti IG belum nih. dia komen di IG gua. berarti belum. Terus gua minta, "Woi, unblock gua di Twitter Iya. dong." Lu sih kata dia gitu kan. Nah, gitu. Ya namanya teman lah, ada yang kayak gitu. Nggak enak sama orang tua gua. gua sama dia tuh walaupun kita sering jalan bareng beda umur 20 tahun, men. Ih, jauh juga ya? 20 tahun. Iya. Gua manggil Om harus sama dia. Iya. Oke, hari ini kita akan perang makanan ya, perang makanan coklat. Jadi kita ada berbagai macam dark coklat tergantung dari berapa persen dark coklatnya gitu kan ya. Jadi ada sekian persen kita akan coba semakin tinggi persentasenya, ada bedanya nggak sih? Oke.
antara coklat-coklat ini. Sambil kita ngomongin bola. Iya, mantap. Apa hubungannya coklat sama bola? Karena bola. Oh, coklat ada yang dari Belgia. Belgia ada timnasnya. Iya. Itu hubungannya. Agak keren tuh, korelasinya keren. Korelasinya keren, iya. Korelasinya keren. Belgia habis kalah. Kalah kemarin. Kalah. Tapi Kalah piala- sama jagoan gue Maroko. Piala Oh, Dunia mantap. sekarang kok gue nggak ngikutin ya? Maksudnya kayak excitement untuk ngikutinnya itu apa ya? Lo ngerasain itu juga? Ya ngerasain, tapi kayak promonya deh bang. Karena tiba-tiba udah Piala Dunia aja gitu. Di sebelum-sebelumnya nggak diwanti-wanti. Kita ada Piala Dunia nih. Kayak sebelum-sebelumnya. Kalau lo Ada sih ngerasain promo juga? sebenarnya. Cuma ini kan promo. gara-gara ini Vibe-nya ini kan bener. di tengah musim bola yang lebih panjang ya liga kan. Iya. Liga, iya. Bulan November Winter break gitu kan. ya. Iya, dan nggak ada jeda antara liga klub sama Piala Dunia langsung masuk aja. Jadi nggak ada woro-woronya. Piala Dunia kan biasanya sebulan abis puasa nggak ada liga deh Nggak kan. ada liga. Haus nih, Libur, lapar nih libur. kan tiba-tiba Piala Lapar, Dunia. ada Gitu. Piala Sekarang kan nggak Dunia. ada. Nggak ada, iya. Oke. Dan itu pun juga di tengah-tengah karena di Qatar karena cuaca ya. Panas, kalau main summer panas kan. Dari taruh di winter makanya. Oh, gue juga habis nonton dokumenternya tuh soal FIFA tuh, Iya. yang Qatar memenangkan host Piala Iya, Dunia itu itu chaos juga scandalous, ya. itu scandalous. Tapi itu bisa dipercaya. benar. Oh, gitu? Benar. Karena gini. Kalau lu kan Qatarnya membantah setengah mati, terus dia terakhir kan bilangnya mau host Olimpik segala Iya. gitu. Di era modern, Qatar adalah negara tuan rumah Piala Dunia pertama yang nggak pernah lolos Piala Dunia sebelumnya. Bahkan kayak misalnya Amerika pada waktu jadi tuan rumah Piala Dunia 94 udah pernah main Piala Dunia dia, udah pernah. Oke, tapi berarti ini karena gue nggak terlalu ngerti ya. Kalau misalnya sebuah negara itu nge-host Piala Dunia, otomatis dia masuk pas grup. Langsung masuk. Langsung Oh masuk. gitu. Langsung masuk. Grup pembuka Langsung kan? masuk. Oh baru tahu. Nggak pakai kualifikasi, Langsung. masuk. Laga pembuka biasanya. Masuk. Makanya pengen jadi tuan rumah kan Qatar kan. Karena pengen Pengen ngerasain Piala ikutan. Dunia mungkin. Pengen ikutan dan pengen hosting Piala Dunia. Menang nggak dia di grupnya? Kalah. Tambahin 2-0. Berapa kali? Boro udah kalah 2 kali Udah mereka. kalah 2 kali. Udah langsung tersingkir. Langsung tersingkir. Tuan rumah tersingkir pertama kali udah. Ini Qatar Sedih nih. juga ya. Jadi mau bangun stadion sebagus apapun, kualitas timnya sih nggak bisa dibohongin sih. Tapi sejauh apa Qatar di timnasnya itu tuh sejauh apa sih sebenarnya jagonya? Sebenarnya sih dia tuh statusnya juara Asia ya. sebenarnya. Memang iya? Iya. Tapi ya untuk main di Piala Dunia itu kan butuh kualitas yang berbeda gitu. Dan mereka nggak punya tradisi main di Piala Dunia, nggak ikut kualifikasi juga. Jadi mereka udah lama banget nih nggak ikutan pertandingan yang kompetitif kan. Kan cuma friendly. Begitu masuk pertandingan beneran ya tepar langsung. Oke. Gitu. Kita masuk ke nyobain coklatnya, tapi tebak-tebakan dulu. Ini kita ada tebak-tebakan, Pange. Lucu banget nih punya Pandu. ini Dulu soal dong, coklat. ntar dulu Ya, dong. lu lah. Gue kaget nih, coklat. Coklat apa yang bikin kita menang Piala Dunia? Coklat bola. Salah. Apa ya? Cok latihan terus dengan penuh semangat dan tanpa ragu. Gue kangen nonton Radit kayak gini-gini nih. Kita menang Piala Dunia. Apa dong? Ya udah, coklat tapi yang ayam. Coklata. Yuk, yang pertama yuk. 70% coklat. Cocoa. Ini coklat Lin 70%. 70%. Ya, kita coba yuk. Enak apa enggak? Maaf. Untung gue diundang ke sini pas coklat ya. Wah, Gue doyan soalnya kalau tiba-tiba gue diajak makan gue nggak demen. Iya, bener. Lu nggak tahu ya kayak anu gue undang kita nyobain bawang. Bawang. 70% tuh enak sih. Enak sih. Ini yang sebenarnya gue kan suka dark coklat ya. Ini tuh paling pas sebenarnya segini. 70. 70%. Karena dulu gue pernah meeting, terus gue lagi makan yang 99%. Apa 90% gue lupa. Ada rice di situ. Gue kasih rice lah yang 90%. Kaget dia, kok nggak enak banget. Tapi makin pahit gue suka. Pahit ya. Tapi pahit bang. Oh, ini buat lo pahit? Enggak, iya pahit banget. 70 Demen lo? Enggak gue. Gue demen coklat tapi ini pahit banget dah. Emang gak dikasih gula kali bang ya? Gak dikasih gula Bukan, salah. Yang selama ini lo makan bukan coklat, gula men. Ini Tapi coklat. coklat bentuknya. Iya, tapi isinya gula. Ini coklat baru. Coklat beneran tuh emang gak manis. Iya, coklat beneran nggak ada gulanya. Yang 100% tuh pahit banget. Oh, anjay. Ngomong-ngomong soal coklat. Negara apa yang bakal menang Piala Dunia? Iya. Negara ya apa ya? Gana. Gana bagus. Gue lagi mikir gimana jawabnya biar ada coklatnya gitu. Ya kan pasti kalau dia menang Piala Dunia dapat bonus gede. Kemungkinan besar yang juara itu yang kulitnya coklat. Karena? Brazil. Karena jago. Oke. Itu nggak ada hubungannya juga. Gak ada hubungannya juga. Iya, Ya, kita mah gila-gilaan selain gila ya lagi. Menurut lo di final siapa ketemu siapa? Piala Dunia. Belanda. Jadinya ya. Nggak Belanda mah enggak. Ini waktu Biar di unblock maksud gue. waktu video ini direkam sedang fase grup ya. Fase grup. Dan belum ada yang beneran lolos Belum atau ke udah ada? playoff, belum Udah ke ada yang playoff. masuk ke Udah 16 ada. besar udah ada. Siapa?
Prancis, Brazil, Prancis sama Brazil udah masuk. sama Portugal. Prancis, Brazil, Portugal masuk. Yang Bruno Fernandes ngegolin terus Ronaldo Iya. bantuin dengan rambut ya? Iya. Iya kan? Ya kan kena rambut. Bener. Tapi itu sebenarnya menurut lo kena nggak kepalanya Nggak Ronaldo? kena. Oh enggak. Lolos kan? Nggak kena. Molos. Molos tuh apa? Lolos aja gitu, nggak Iya, kena iya. bisa-bisa. Tapi kan kita lihat dia bilang kayak pas setelah selesai pertandingan dia gini-gini kepalanya. Kena kan dia ngeklaim kena. Ya maksudnya orangnya kan ngerasa kena. Ngerasa kena. Ya cuman kita juga bisa lihat tuh nggak kena sebenarnya kan. Tapi kan orangnya yang ngerasa. Berarti kan yang nyundul itu kan kepala dia. Kalau dia ngerasa udah pasti kena dong. Kan itu Tapi kepala dia. Ada reply-nya, Bang. Cuman ini kita lagi ngomongin soal Ronaldo man, yang emang sering ngerasa dia emang. Banyak hal yang sering dirasain emang. Dirasain bener-bener. Lagi banyak pikiran juga, Bang. Pakai gini-gini, puyeng kepala gua banyak pikiran gitu. Pange kan fans MU gitu banget Iya, sama Ronaldo. mainnya. Dia melupakan Gila. bintang utamanya, parah ya. Tapi menurut lo Ronaldo yang dia ke ke Rumpi No Secret itu dia Kapan? Kenapa Ronaldo sampai Rumpi No Secret buat buka-bukaan, nggak sampai ke situ. ngomong di mana sih? Nggak ada. Ngomong sama Piers Morgan ya. Nggak ada. Kenapa Rumpi No Secret? Niros. Iya dia kan datang ngomong. Wawancarin Ronaldo, Iya. gimana Iya. gosip-gosip tetangga. Piers Morgan itu dia fans Arsenal kalau nggak salah. Ya dia datang ke Piers Morgan terus diceritain semuanya itu lumayan ngagetin sih. Tapi lo sebagai fans MU ngelihat itu gimana? Ini emang orang menurut gue sih itikatnya udah buruk. ya. Ronaldonya? Ronaldo sudah buruk itikatnya. Dia emang pengen exit dari MU udah gitu. Oke. Pengen exit. Tapi gaji dia kan mahal banget. Nggak ada yang mau bayarin juga nih gaji dia kan. Jadi gimana caranya? Dia tahu lah kalau dia ngomong gitu pasti akan ditendang pasti. Oh, itu strateginya dia juga. Menurut gue iya, karena nggak mungkin kan klubnya dirongrong gitu loh secara publik gitu kan, diomongin gue nggak respect pelatihnya, banyak orang nggak suka sama gue, itu mau dicari gara-gara terbuka tuh. Nggak, tapi gini, kalau masalah gaji kegedean, misal katakanlah MU mau ngebuang Ronaldo, katakanlah ya. iya. Kita nggak pernah tahu nih, tapi katakanlah MU mau ngeluarin Ronaldo. Kenapa Ronaldo harus ngomong kayak gitu ke Piers Morgan supaya dia dikeluarin? Bukannya semudah bahwa tinggal terima tawaran masuk, terus dia cabut. Apa yang berubah dengan dia ngomong gitu? Itu berarti nggak ada yang nawar. Oke. Itu berarti nggak ada yang nawar. Kalau main FM kan? Iya, gua main kan? FM, Iya, iya. kan ada namanya mutual termination kan, kalau udah malas sama pemain nih kan? Iya, mutual termination, Iya tapi kan? harus bayar fine. Harus bayar, Iya. harus bayar. Nah, MU juga nggak mau bayar fine-nya karena gede banget gajinya kan? Oke. Nah, sehingga kalau gue yakin tuh pasti ada klausul-klausul soal kelakuan baik lah, kira-kira gitu pasti kan? Oke. Nah, itulah yang akhirnya dipakai sama klub menurut gue buat bisa mengeksekut dia. Oh. Karena gini, kalau misalnya banyak yang mau hire dia, itu kan tinggal masalah uang transfernya berapa kan sama klub. Iya. Fakta bahwa dia harus kayak gini berarti emang nggak ada yang mau sama dia, nggak ada yang mau. Kegedean juga kan. Iya, gitu. Oke, katakanlah dan dia masa juga. keluar nih. Tapi gue dengar statement dari MU itu kan bahwa dia udah memutuskan hubungan sama Ronaldo kan. Iya. Nah, tapi dengan cara apa kita nggak tahu nih, apakah mutual termination atau breach of contract gara-gara dia kelakuannya Itu gini. kemungkinan besar sih breach of contract pasti. Oke, breach of contract. Iya. Jadi Ronaldo free agent nih sekarang. Yes. Saat ini. Saat ini berarti dia di Piala Dunia ini statusnya pengangguran basically. Pengangguran nih. Iya. Legend nih. Dia lagi unattached nih sekarang nih. Oke, menurut lo dia bakal kemana? Pilihannya sebenarnya terbatas ya, terbatas banget. Pilihannya adalah antara dia ke MLS, dia Liga Amerika, Amerika. Liga Amerika, Iya, pasti. atau buat alasan sentimental dia pulang kampung ke Portugal, Sporting Sporting Lisbon. 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 Iya gitu. Atau pensiun sebenarnya. Ya, Tapi atau pensiun harus satu piala dulu sih kayaknya buat pensiun Ronaldo kan harus piala kan. Ya piala apa? Tapi semuanya kan udah pernah dia dapatkan kecuali Piala Dunia kan. Kecuali Piala Ini Dunia. dia hari ini Iya. mau Ya dibuktiin. kalau mungkin. ternyata Piala Dunia juaranya Ronaldo sih. Mau pensiun pun kayak udah tenang sih Ronaldo sih. Udah gitu. Tapi yang menarik kalau Argentina ketemu Portugal nggak Portugal. sih di Iya, final? tapi bisa juga. Iya. Iya nggak sih? Antara Jadi Messi sama Ronaldo itu kan got-gotan itu kan. Iya kan got-gotan. Kambing-kambingan. Kambing-kambingan, itu iya. kan Tapi menurut- pasti pecah banget sih. Pecah banget. Itu menurut gue sih Argentina sama Portugal nggak bakal jauh lah kayaknya menurut gue. Oh iya? Nggak bakal jauh. Itu hanya ini fantasi orang. Enggak, 16 kenapa? besar, 18 Kenapa besar. kok lu bisa bilang kayak gitu? Dari cara Misalnya main Argentina gitu misalnya, itu kan sangat-sangat Messi sentris satu, dan Messi menurut gue udah nggak on the peak of his performance. Timnya pun menurut gue juga ya so-so aja dan kemarin kalah sama Arab men.
Iya. Sama Saudi gitu. Iya sih. Ya, Tapi Portugal lucu banget. lumayan kan? Dia masih ada siapa Bernardo Silva. Bruno Fernandes. Fernandes. Sebenarnya kalau ngomongin soal individual pemainnya, Portugal sih bagus-bagus. Tapi apakah itu bisa masuk 4 besar final sih gue nggak yakin ya. Walaupun tentu saja gue akan dengan senang hati dicap digoblok-goblokin kalau ternyata mereka masuk final. Siapa? Iya kan biasanya gitu. Iya kan? Nanti kan Wah, dipotong. seneng banget. Nanti kan dipotong di TikTok kan. Iya. Ini masuk final diginiin. Iya, bener. Cuman gue sih yakin nggak masuk. Oke, 70% naik. Ya coba yuk. Ini tapi biasanya sih kalau open nambah dikit udah kadar segini tuh berasa sih harusnya. Dikit-dikit lah, pahit. Kok nggak ada bedanya? Ada sih tipis-tipis ya. Ada dikit. Tapi nggak terlalu beda. Pahitnya itu lumayan Tapi berasa. banget, Bang. Lebih telak. Gue lebih suka ini. Enggak apa. Lo gimana Nge? Lebih suka yang sebelumnya apa ini? Gue sebelumnya. Dulu yang sebelumnya sih. Sebelumnya kayak. Tapi ini Masih ada masih bisa manisnya. dimakan menurut gue. Ini pahit banget. Masih bisa dicemilin. Kalau segini tuh masih bisa. Oke, lanjut. Kita naik coklatnya. Ini ngeliatnya aja udah gentar nih kayaknya nih. Ini udah kelabu nih warnanya ini. Warnanya udah gini. Coba. Kita aja. Tuh, ini mah pahit banget, Bang. Enak gue suka. Gue lebih suka ini. Lo gimana ya? Udah mulai nggak berasa ya? Ini mulai, ya udah mulai pahit sih. Udah mulai nggak enak? Udah mulai pahit. Kalau enak sih masih oke. Lo gimana? Duh, Langsung ada di lidah di belakang terus langsung nggak ngerasain. sama sekali nggak nikmatin. Iya, nggak nikmatin. Kalau gue ini oke. Pahit banget. Ini oke. Ini oke tapi kalau untuk dicemilin sih kayaknya enggak. Coba. Sama-sama coklat tapi beda ini ya. Oke. Oke, kita ngomongin klub sekarang. Anjay. Lo masih suka MU? Masih lah. Walaupun kan dulu pas Walaupun gue ribut sama zaman Ronaldo. gue kan zaman kenal Pange kan MU itu lagi jaya-jayanya. Tahun berapa tuh, Bang, berarti? Aduh. 2010, 2011. Ya, Ronaldo muda berarti. 2010, Udah cabut 2011 ya kan. Oh, di Madrid. Itu MU lagi jaya-jayanya karena gue ngelihat blognya Panji kan. Dulu kan gue baca tuh blognya Panji. Wah, tiap tahun ada kayak Manchester United gitu kan fotonya pada peluk-pelukan ngambil piala. Semua tim bilang next season kita akan rebut pialanya. Next season enggak, karena next season Manchester United akan pegang pialanya gitu. Kayak jaya banget gitu. Terus main bola sama dia pakai jersey MU, Panji gitu. Terus zaman itu tuh gue ngelihat kayak wah gila MU emang keren banget gitu. Perasaan lu gimana nih sekarang dengan setelah Ferguson nggak ada terus jadi Setelah begini? Ferguson tuh ancur-ancuran sih. Iya, yang namanya iman itu kan kelihatan tangguh itu ketika dalam cobaan. Oh, iya. Jadi kita nikmatin aja. Gitu, walaupun lo diceng-cengin apa gitu nggak masalah juga. Dulu ya, kalau diceng-cengan sih nggak masalah. Cuman gue dulu zaman jayanya MU ya, gue ngeliatin tim temen-temen gue yang fans tim mediocre tuh. West Ham United gitu-gitu. West Ham, West Ham. Ada fansnya. Ada. Apalagi kalau orang-orang yang pernah sekolah di luar negeri terus di Inggris gitu ya, terus tiba-tiba tempat terdekat ke tempat tinggal dia tuh kan klub lokal gitu-gitu kan. Oke. Gitu. Kayak keren nih kalau jadi tim yang Mediocre. enggak mainstream gitu Papan kan. tengah lah. Papan tengah. Tim gue sekarang kayak gitu. Tapi kan lu tetap masih masuk kategori mainstream lah, Tapi karena MU fans Indonesia paling banyak. enggak, paling karena gede. kan MU itu memang ya klub yang gede, klub gede banget. menang mulu, ya kan? Dulu. Glory Man United. Sekarang papan tengah, tapi kan secara ekonomi, secara uang kan nggak papan tengah juga kan? Memang sebenarnya kan? enggak. Ini sebenarnya banyak fenomena yang terjadi di liga-liga olahraga lain sih, di mana tim yang dulu punya historical performance bagus, bisnisnya kan juga akan ikut bagus. Walaupun performa sportnya sekarang nggak gitu oke, tetap tuh brand udah jadi gitu. Lo ngomongin soal di basket tuh New York Knicks, Chicago Bulls, di baseball ngomong New York Yankees gitu kan. Itu semuanya udah jadi. Jadi memang orang tuh akan lihat kaitannya sama romantisme masa lalu sih pasti ada. Dulu zaman gua kecil ini yang jago gitu kan. Dulu mereka kayak gini gitu. Ya itu sih sekarang menurut gue MU kayak gitu posisinya. Tapi menurut lo yang akan bikin MU tuh jadi bagus lagi tuh apa sebenarnya? Jadi gini kan sebenarnya klub olahraga ini kan urusan bolanya ya urusan di lapangan ya, tapi di sekeliling kan urusan bisnis lah, urusan ekonomi lah gitu. Yang mana semuanya itu harus berjalan seiring gitu. Nggak mungkin si tim bisa jago kalau nggak ditopang sama bisnis policy yang oke. Nah udah sekian tahun sebenarnya di bawah dari si owner yang sekarang itu si siapa namanya keluarga Glazers itu MU memang fokusnya making money sih making money gitu, tapi kadang-kadang nggak ada football decisions yang oke.
gitu. Beli pemain asal mahal gitu kan, beli pemain asal top dikit, tapi pelatih nggak dicari yang pas. Pelatih baru gagal dikit diganti semuanya. Pelatih siapa sekarang? Erik ten Hag. Ten Hag. Oh iya, Belanda. dari Belanda itu ya, yang berantem sama Ronaldo kan? Yes. Iya. Nah, makanya gue demen nih sama Ten Hag nih, karena Ten Hag yang berani cadangin Ronaldo betul. kan. Ajax kan Gokil tuh. dulunya. Dulu Ajax. Makanya untuk jadi manajer sebesar di klub sebesar MU itu memang nggak bisa yang lenje-lenje gitu sih, harus ngelawan, lo harus ngelawan. Tapi Lo keren itu Ten Hag. Lo kan manage bintang banyak nih kan. Yang menurut gue so far sih Ten Hag menunjukkan dia punya determinasi yang oke. Bener-bener Tapi- pelatih yang ini Tapi solid. jadi dia. bagus nggak? Bagus sih buat Sekarang? karena kan tim besar dikalahin semua pas lagi Yes. di pegangan dia. Liverpool kalah, masih Arsenal belum kalah. konsisten, tapi paling enggak lo bisa lihat spiritnya udah berubah. Iya, udah gitu. berubah. Sekarang pemain MU itu backnya apalagi ya, itu lo tackle, Iya. itu celebrating man, peluk-pelukan langsung kayak keren lo menunjukkan bahwa ada unity nih gitu kan, ada persatuan nih. Sebelumnya kan zamannya Pogba misalnya, itu kan toxic man, itu toxic. Kenapa? Toxic, jadi bener-bener ada klik-klik sendiri-sendiri gitu kan, kelihatan menang egois. Oh iya? Iya kelihatan. Contohnya dari Contohnya kelihatan dari gesturnya aja gitu. si Pogba-nya. Pogba itu terkenal banget sih zaman dulu sih. Nah itu Ronaldo juga dianggap dia nggak ngeblend nih sama pemain yang lain nih kan. Dan itu banyak suara-suara dari dalam ruang ganti yang bilang bahwa kok dia menunjukkan treatment yang beda yang nggak ngeblend sama pemain yang lain kira-kira gitu. Kan gue suka nonton, kalau lagi ada premiernya kan gue suka nonton nih. Kadang MU main, terus gue nonton. Itu kan si Sir Alex Ferguson Iya. kan juga nonton Suka juga. nonton, ya suka nonton, iya. Terus dia kayaknya Bete. bete juga tuh tiap kalah atau apa. Bete. Tapi dia kan masih bisa nonton ya. Kenapa dia nggak ngelatih? Nggak ngelatih. Eh, Pikiran kali Apa dia yang pengen udah nonton fun setua kali. itu untuk pensiun apa gimana? satu, dia kan pensiun tuh udah tua banget ya sebenarnya. Berapa sih umurnya? Sekarang udah 70 sama hampir 8, mungkin 80 kali. Wow, iya sih udah Gue lupa banget, gitu. ternyata. Jadi dia merasa udah nggak ada energinya lah buat kayak gitu. Dan dia tuh udah pernah pendarahan otak man. Udah pernah apa? Udah pernah pendarahan otak Sir Alex. tuh. Wow. Udah pernah koma dia. Yang bener. Udah pernah koma berapa tahun lah orang mikir wah lewat nih, ternyata belum kan. Jadi kalau untuk nonton masih ada energi, tapi kalau untuk latihan, drilling, ikutan away kemana-mana Ngecek-ngecekin udah- pemain kayak enggak udah ya? nggak bisa. Udah enggak ya. Apa perasaan dia ya? Maksudnya klub yang digedein segitu hebatnya sama dia. Bertahun-tahun pegangan dia. Apalagi pas Jaya dipegang sama Solskjaer tuh mungkin dia udah ada harapan kali ya. Kayak wih Iya, ini ini bekas pemain gue nih dulu ya. Iya. Terus, Moyes juga kan ada harapan gitu sama tapi bekas di. Solskjaer itu menurut lu dia pantas buat diberhentikan nggak pada saat itu? Pada saat itu iya, Iya. cuma apa yang membuat dia keadaan kayak gitu itu menurut gue tadi gue bilang business policy-nya sama football result tuh nggak match. Kenapa? Solskjaer tuh 2 musim lalu top man, lu finish runner up di liga dan performance-nya ke arah positif. Semua pemain udah oke nih. Nah tiba-tiba musim lalu datengin Ronaldo Iya. Ya. yang nggak cocok sama sekali sama permainannya dia. Plus harus dimainin lagi kan Ronaldo ya Dan kan. harus karena Iya. sayang juga gaji mahal dicadangin. Exactly gitu. Wah, menurut gue itulah awal dari downfall-nya Solskjaer. Hancurnya ya. Kasian juga dong berarti dia kena getahnya dong. Iya. Orang dia nggak ini kan. Itu dia bedanya sama yang Ten Hag sekarang kan. Iya. Berani ngambil Sekarang keputusan udah bahwa bodo Ronaldo amat ya. berani gue cadangin. Iya. Ih, padahal kan bagus juga udah runner up ya. Iya. Makanya bubar kan gara-gara itu. Hancurnya. Gue telepon deh Glazer deh. Coba. Sekarang klubnya kan lagi mau dijual sama mereka. Kayak Apple ya katanya. Lagi mau dijual ya. Apanya? Klubnya MU. MU mau dijual. Mau dijual. Kayak Apple. Oke, lanjut. Gila ini itemnya aja udah kelihatan banget cuy. Bedok bang ini bang. Ini mah medok bener nih kayaknya nih. Ini udah sekulit gua noh. Lu lihat noh, berarti gua 90% hitam nih. Oke, ini udah gak ada rasa sih. Tapi karena gue suka pahit, gue suka-suka aja. Tapi gue paham sih kalau orang gak suka sih. Dia tau nggak, Dit? Orang-orang yang suka apa itu orang yang kayak gimana? Kayak gimana tuh? Orang yang sudah merasakan manis kehidupan sebenarnya. Kalau nggak ngapain? Filosofis banget ya. Kalau misalnya hidup lo getir, kita ngapain coba lo makan coklat pahit coba kan? Betul juga sih. Bener sih. Emang iya sih. Iya. Berarti hidup lo getir. Kenapa? Gak tahu. Kalau lo demennya coklat yang manis. Kenapa lu nggak tahu? Ya kan logikanya tadi gitu. Nggak di gua aneh banget. Pahit Lo banget. tanya dong Liverpool ke Pange. MU kan sama Dia fans Liverpool? Iya. fans berat sama Liverpool. Liverpool sama MU kan temenan nih. Gue suka nonton Liverpool. Gua juga suka nonton MU soalnya. Tuh kenapa musim ini?
Ini mengingatkan gue sama Liverpool pas gue kecil soalnya. Jelek itu. mainnya. Jelek mainnya. Lagi butuh, memang lagi butuh. Jadi lu suka nonton Liverpool kalau dia jelek? Iya, gue menikmati gue. Fans Liverpool masa digituin? Sama gue juga nonton MU kalau lagi jelek juga, Bang. Iya bales lah bilang Liverpool tuh gak jelek, dia mainnya tuh gini. Pembelaan sebagai fans lah. Gimana nih, Bang, kalau lagi jelek mah jelek aja, Bang. Iya apa kek lo harapan Tapi lo buat apa? musim ini lu lebih jelek kan? Iya, emang butut aja. Nggak bisa diganggu-gugat, Bang. Oke, pertanyaan. Kenapa Liverpool jadi jelek? Kan kita lihat tuh pelatihnya sama, taktiknya mungkin sama juga, ya kan? Pemain beda satu kan, siapa yang cabut Salah. tuh Mane ke Munchen. Iya kan, Mane. salah Terus satu orang doang ke Munchen. Dimasukin Nunes. Satu. Terus kan tengah. Trax Arnold masih ada, dulu Keren. jago banget tuh dia kan. Iya. Kenapa menurut lo? Ada berapa faktor sih? Cedera Satu, juga kan? Cedera. Iya. Terus juga energi udah habis menurut gue karena Klopp itu kan very demanding banget kan sepak bola High tension ya, apa Iya. gengan pressing ya. Nah, cuman gue mau quote ini sih. Ada dulu seorang pelatih bola Hungaria, dia megang Benfica, juara Eropa dan nggak pernah juara lagi tuh. Oke. Benfica habisnya. Nah, ini dia bilang bahwa tim yang sukses itu tiap 3 tahun tuh harus dirombak. Lo nggak bisa mengandalkan backbone yang sama lebih dari 3 tahun, hasilnya sama. Nah, Klopp itu kan udah lama ya. Udah lama di Iya, Liverpool kan. udah lama. Dan core kesuksesan dia itu kan Mane, Salah, sama Firmino. Ya kan? Di tengah itu Gigi Wijnaldum, belakangnya Van Dijk, kiper Alisson. Iya kan? Nah, Wijnaldum cabut, nggak ada gantinya kan sampai sekarang. Iya. Oke. Kan mau ganti yang Siapa ya? Thiago. mainnya udah lewat, udah habis Iya menurut sih, gue dia kan? iya sih. Udah habis. Iya, gitu. Tapi yang Wijnaldum udah bagus banget, itu sedih Betul. banget sih. Sadio Mane cabut, Gantinya gantinya siapa? Jota enggak Jota juga. Nggak apple to apple, men. Luis Diaz. Nggak Luis apple to Diaz juga nggak juga. kagak apple to apple gitu. Iya sih, benar. Jadi backbone-nya dia yang sukses itu nggak diganti dengan yang setara. Yang setara, ya. Dengan yang setara gitu. Dan selalu Klopp itu setelah sama dia tuh di Dortmund kan juara Liga 2 kali. Cabutnya kan juga ancur-ancuran itu Dortmund. Tapi apakah berarti menurut lo dia akan cabut? Kalau kayak gini. Bisa jadi sih, bisa jadi. Apalagi klubnya juga up for sale kan. Mau dijual juga kan? Iya. Oh gitu. Iya. Sama Fenway itu. Sama Fenway ya Sports Group. Tapi kayak dari emang harus Boston. sebenarnya nggak tahu ya kalau emang Klopp pengen masih harus ganti taktik sih. Jadi kayak gimana taktiknya? Gitu. Gue nggak tahu taktik Ya maksudnya. nggak pas kan lu nonton Maksudnya Liverpool ya taktiknya apa? jangan takut main defense gitu. Dia kan offense mulu, Bang. Sampai tren Dilanjutkan ya, maksudnya gue menikmati banget. jangan beneran sih. tren Alexander tuh. Menurut tuh Enggak, tren Arnold itu harusnya jadi back atau jadi pemain serang? Karena jadi back tapi nggak bisa defense. Nah, itu dia. Gue mendingan jadi pemain serang gue. Nah, iya. Tapi kan dia Mendingan jadi pemain serang. Keren, crossingnya keren. Passingnya Tapi keren. mendingan jadi namanya pemain tengah tuh. Iya. Bagian kanan aja taruh di sebelahnya yang Kayak posisi ini dia. ya, Bale dulu Gitu kan. aja, Bale kan iya. dulu back kiri kan. Kayak begitu aja. Pokoknya banyak banget kan gol Ngapain? Liverpool tuh crossing dari Si kiri, Trent. dari kiri nggak, dari Oh, kiri dari defense-nya Liverpool, dari Robertson, ya. crossing tiang jauh yang ngegin trennya meleng gitu Trennya kan, melek, ya. sering Iya, banget. sering banget. Itu sering banget Yang kejadian. kegolan Madrid begitu. Sering banget champion. kejadian kayak gitu. Satu-satunya kegolan Madrid Nggak gara-gara ada awareness. Iya. si Trent. Tapi mau gimana lagi emang. Tapi kan Siriasnya begitu. bukannya bisa aja pemain diubah posisi jadi maju gitu? Bisa, Nggak- bisa. Nggak masalah juga. Bisa banget, sebenarnya bisa banget. Jadi pemain tengah itu bisa Tapi banget. yang nutup trennya itu siapa itu? Kalau trennya maju, bingungnya itu. Ismet Sofyan bisa sih. Ini pemain tengah juga dong. Pemain kanan, apa back Kanan juga, ya? tapi Oke. kanan juga di tengah Kita tapi. ke yang terakhir. 99%. Kayak sebatu. 99% coklat. Karena biasanya coklat ini dicampur sama susu, sama gula. Ya harusnya temennya sama yang manis-manis sih emang sih. Coba ya, 3, 2, 1. Gak ada rasa nih Bang, ini bener-bener gak ada rasa. Nggak ada Tawar rasa. nih. Kalau ini enggak sih. Tawar bener. Enggak, kalau ini enggak. Yang 90% masih make sense. Ini kira-kira dipakai buat apa ya? Masa kue pasti ditaruhin gula. Mungkin es krim kali. Enggak sih, kalau ini enggak. Ini it's too much. Oke, terakhir nih. Harapan lo buat Harapan MU. MU ke depan apa nih? Karena kan mumpung kita kedatangan fans MU nih yang Harapannya juara lagi lah. Juara lagi lah. ya maksudnya perubahannya apa gitu. Juara-juara apa nih? Dibeli Apple mau nggak tapi kalau lo? Tapi kayak juga Gak ada tuh. masalah sih menurut gue. Yang penting kebijakan bisnis sama kebijakan sepak bola itu match. Itu aja sebenarnya.
Nah Liverpool itu kan bisa juara setelah berpuluh-puluh tahun katro kan gara-gara itu. Iya. Tapi kan itu kan dia masuk dulu si Fenway-nya. Betul, dan itu Iya. butuh waktu berapa tahun kan sampai akhirnya ada hasilnya. Puluhan tahun. Enggak, bukan setelah si Fenway-nya masuk kan butuh waktu berapa tahun sebelum akhirnya juara kan. Iya. Emang nggak akan instan. Cuma kan betapa nyaris dan nanggungnya ketika di Solskjaer dia runner up terus tahun depannya dengan Ronaldo masuk jadi turun kan ini juga ya sedih juga ya Nah, kalau dipikir-pikir. ini dia makanya si business owner saya tuh nggak boleh ngadi-ngadi cara berpikir ya gitu. Itu banyak yang percaya bahwa sebenarnya MU tuh nggak ada rencana beli Ronaldo, gitu. Nggak ada rencana. Tiba-tiba dia dengar kan, Man City mau hire Ronaldo nih. Tapi itu juga Man City-nya bilang bantah. Man City-nya bilang enggak sih kita nggak pengen kok. Rumornya gue taunya malah pengen banget diambil City soalnya yang dari Bisa aja City-nya bluffing sebenarnya bisa aja. Dia tahu kan. MU Karena kan- si Ronaldo pengennya yang pengen champion kan. Iya, enggak, soalnya kan bisa aja soalnya City mikir nih, MU kan ada nih kan, kita pancing-pancing kebeli nih kan. Bener kan? Beneran kebeli. Bener. Kalau ditanya apakah MU butuh Ronaldo ya kagak. Enggak ada butuh-butuhnya itu pas di hire tuh enggak ada butuh-butuhnya itu. Nggak ada butuh-butuh. Ini mah pakai taktik karena pedagang melawai itu enggak lo kan. Ya kan. Ayo ke toko sebelah gitu kan. Coba aja toko sebelah diambil beneran nih. Iya. Oke, ya karena Fadil Bang, juga terakhir fans dong, Bang. MU. Gue terakhir Bang penanya. Dia juga fans MU pakai baju merah hari ini. Iya Bang Fadil fans MU, Raja fans MU. Iya. Lu fans MU Bang. Enggak, gue nggak fans Nontonin MU. MU mulu kan. Enggak cuman MU, gue nonton Leicester waktu itu nonton. Nah, ini dia gue pertanyaan sudut pandang Bang Pange. Apa ya? Soal Leicester kenapa bisa juara kalau dari sudut pandang Coach Justin kan karena semuanya tim butut. Iya kan dia bilang gitu. Nah, kalau dari Bang Pange itu apa? Kenapa Leicester bisa juara? Kemarin dia bilang gitu. Iya, karena timnya butut. Tapi buat gue Karena yang City. lain butut. Yang lain masa City butut? Enggak dong buat gue. Itu kan memang nih coach ya emang sesat pikir nih orang gitu. Maksudnya Iya. gini blok, deh. Blok dia 2 kali deh. Gini, lo tuh Kebuka dong. lo kan iya. bisa memakai argumen yang sama misalnya nih. Kenapa Man City juara musim lalu? Ya karena tim yang lain butut. Sama aja kan sebenarnya kan? juga Iya. sih. Emang sesat nih kakek-kakek tua ini sesat. Menurut lo? gue. Tapi menurut lu Bang Pange, kan gue Menurut pengen sebagai dua sudut yang umur berbeda 20 nih. tahun nih. Gini. Gue pasti penasaran banget itu. Enggak, gini. Memang si yang bener ngomongnya Leicester Pak itu. Leicester. Leicester, Leicester. bukan Leicester. Bukan. Oke. Leicester. Ya, jadi si Leicester ini waktu itu 2016 nih kan. Hmm. Kebetulan memang dia yang paling konsisten dibandingin dengan yang lainnya. Itu betul, Iya. ya. Lalu itu ada pemain-pemain kayak Jamie Vardy. Lo tau Jamie Jamie Vardy, Vardy? oh. Jamie Vardy ini buruh pabrik men dulu. Kuli pabrik. Dia dulu awal-awal kan pemain junior, nggak cukup oke, main part-time pemain bola, siangnya kuli pabrik. Nah, kayak gitu. Jadi kan penuh dengan pemain-pemain buangannya dari tim-tim lain ya. Ada buangan dari MU, ada buangan dari mana gitu kan. Nah, ini waktu itu memang namanya memang semesta mendukung aja. Memang ada faktor tim yang lain lagi bapuk ya, tapi mereka yang paling konsisten waktu itu. Gitu, dan si Claudio Ranieri pelatihnya kebetulan pas. Menurut gue sih banyak faktor lah. Ya, kalau mau dibilang iya juara gara-gara tim yang lain bapuk gitu. Sesat itu pasti sesat. Salah sekte. Gimana nih, Punditnya Coach salah Justin sekte punditnya. Gitu. Makanya gue tuh sebenarnya udah malas ngomongin bola. Tapi kalau ada orang ngomongin Coach Justin, tanggung jawab sosial. Untuk diluruskan. Lucu banget. Oke, itu aja untuk kali ini. Lo lagi ada apa nggak? Ada podcast atau ada? Nggak ada sih lo kalau misalnya ya lo nonton Asumsi ya, cuma gue yakin lo pasti udah pernah denger lah. Iya, gue Kalau yang bola Regista itu perlu promosi karena Ya. followers kurang. Nah, Ya. Jadi di Twitter, Instagram, sama di YouTube Regista kok. Oke, ya bisa cek-cek di Registako juga. Asumsi juga boleh. Asumsi, Ya. distrik Makasih saya favorit. semuanya. Ya, dadah.